Hai anak-anak, hari ini kita mau mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia bab 504 pelajaran 1.1 yang berjudul Mendengarkan Penjelasan. Tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu memahami penjelasan dari narasumber. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang menu makanan sehat dengan gizi seimbang. Yang ketiga, siswa mampu menyusun kalimat perintah. Ayo kita mulai pelajaran kita. Penjelasan adalah sekelompok kalimat yang menerangkan suatu fakta atau keterangan yang dapat disimpulkan secara jelas untuk menghilangkan suatu keraguan. Jadi jika dikatakan sekelompok kalimat, itu berarti lebih dari satu kalimat. Sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai kesehatan dan makanan menu gizi seimbang. Mengapa kesehatan itu penting? Karena tanpa tubuh yang sehat atau kesehatan yang prima, kita tidak dapat mencapai apapun juga. Tubuh yang sehat tidak hanya penting, tetapi yang utama. Anak-anak, orang yang memberikan penjelasan biasanya kita sebut sebagai narasumber. Ingat ya kata ini, narasumber. Narasumber itu berarti orang yang memberi informasi, orang yang mengetahui secara jelas. Ia menjadi sumber informasi. Contohnya, ketika kita sedang sakit, kita mau mempertanyakan kesehatan kita bertanya dengan seorang dokter. Nah, dokter yang menjawabnya kita sebut sebagai narasumber. Atau mungkin kita sedang berjalan dan kehilangan arah. Kita bertemu dengan bapak atau ibu polisi, kita mempertanyakan arah kepada mereka. Dan mereka menjelaskannya kepada kita. Maka mereka dapat kita sebut sebagai narasumber. Berbicara mengenai penjelasan, kita dapat menjelaskannya dalam berbagai macam cara. Yang pertama, kita menjelaskan berdasarkan faktor. Cara ini merupakan cara penjelasan di mana kita menganalisa sesuatu berdasarkan unsur-unsur pokok sesuatu. Contohnya, pola hidup sehat. Yang kedua, penjelasan berdasarkan keadaan dan kondisi merupakan cara menjelaskan sesuatu berdasarkan hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dengan keadaan di luar dirinya. Contohnya bencana alam. Dan yang ketiga, penjelasan berdasarkan hubungan sebab akibat merupakan penjelasan yang menerangkan tentang hubungan antara dua fakta dalam waktu yang berurutan, antara fakta yang secara tetap yang terjadi lebih dahulu dan diikuti oleh fakta lainnya pada waktu yang lebih kemudian. Contohnya banjir. Dalam mendapatkan sebuah informasi atau penjelasan yang lengkap, kita harus banyak mengajukan pertanyaan. Dalam mengajukan pertanyaan, kita banyak menggunakan kata tanya. Contohnya, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara. Bagaimana? Kemudian kata tanya yang kedua, berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Berapa? Kemudian ada kata tanya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Mengapa? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan? Kemudian ada kata tanya, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Dan ada kata tanya di mana yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kemana? Kemana untuk menanyakan tujuan. Dan yang terakhir, apa? Apa digunakan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Menu yang seimbang dengan pilihan makanan yang segar dan bebas dari pengawet dapat kita sebut dengan menu makanan sehat. Apakah semua makanan enak adalah makanan sehat? Mari kita lihat contoh berikut. Mie ayam. Mie ayam mungkin enak, tapi ia tidak sehat. Kemudian contoh lainnya, bakso. Bakso itu mungkin enak, tapi tidak sehat. Dan ada brokoli. Tumis brokoli enak dan sehat. Kemudian mungkin anak-anak ada yang suka makan ayam semur.
Ayam semur itu ternyata enak dan sehat. Bagaimana dengan nasi goreng? Nasi goreng itu enak, tapi tidak sehat. Kalau nasi bakar? Nasi bakar ternyata enak dan sehat. Bagaimana dengan pizza? Pizza itu pastinya enak, tapi ternyata tidak sehat. Saya adalah Dr. Anita. Saya akan menjelaskan tentang menu makanan yang sehat. Menu yang seimbang. Kandungan gizi yang didapatkan tubuh setiap hari berasal dari makanan. Banyak pertanyaan yang dapat diajukan seputar asupan gizi untuk tubuh. Seperti, makanan apa yang dapat memberikan asupan gizi yang baik? Apa yang dimaksud dengan gizi yang seimbang? Apakah kita harus makan makanan yang sama setiap hari? Setiap hari kita mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika kita membicarakan gizi yang seimbang, berarti setiap hari menu makanan kita harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makan makanan yang sama tiap hari tidaklah dianjurkan. Menu makanan wajib memiliki variasi untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Anak-anak, dari penjelasan tadi kita dapat membuat kalimat perintah. Apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung perintah atau larangan. Untuk memperhalus kalimat perintah, kita dapat menggunakan kata tolong di awal kalimat. Selain itu juga lah dapat kita tambahkan di belakang kata kerjanya. Contohnya, tutuplah, perhatikanlah, nyalakanlah, dan taatilah. Di akhir kalimat perintah diberi tanda seru. Contoh kalimat perintah yang pertama, taatilah nasihat dari dokter gizi. Yang kedua, perhatikanlah kandungan gizi setiap makanan. Kemudian yang ketiga, bacalah kandungan gizi yang tertera di kemasan. Dan yang terakhir, tolong Pak, berhenti makan gula. Dan sekarang anak-anak, waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 1.1 yang berjudul mendengarkan penjelasan. Selamat bekerja!